الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi yang membawa dia selamat daripada jembatan neraka itu hanya satu, amalnya saja. Gitu. Nggak ada lagi lain. Dan di antara mereka yang melewati jembatan neraka tersebut, di antaranya ada yang jalannya itu ngerondang, merangkak. Nggak tahu ngerangkaknya gimana itu. Ya kan otomatis kan ngerangkak gitu loh. Gimana ngerangkaknya gitu? Nggak bisa ngerangkak, karena kan ketika dia menyimpan badannya saja kan udah otomatis putus. Di antara mereka yang melewati jembatan neraka tersebut, jadi api neraka langsung membakarnya, menghanguskannya. Dan di antara mereka ada yang langsung jatuh terjun bebas masuk ke dalam api neraka. Dan orang manusia pertama yang melewati kelompok pertama daripada jembatan neraka tersebut adalah para rasul. Memohon sama Allah, berdoa, Allah Rabbi salim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Segitu tuh Rasul utusan Allah gitu masih khawatir, masih nggak pede gitu. Apalagi kita gitu. Rabbi salim, Rabbi salim. Dan orang pertama yang dapat melewati jembatan neraka tersebut dari golongan para rasul itu adalah Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari golongan umat-umatnya adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan maka pada saat itu ada dua malaikat, malaikat Al-Amanah dan malaikat Ar-Rahim, yang berdiri di sisi jembatan neraka tersebut. Dan di jembatan neraka tersebut itu ada tempat yang licin dan membuat orang tergelincir. Dan ada semacam besi yang ujungnya dibengkokkan seperti duri. Namanya duri pohon sa'dan. Dan besi yang ujungnya bengkok dan tajam itu dia akan mengambil orang yang diperintahkan untuk mengambil orang tersebut. Jadi nggak ada yang lolos. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang menyegerakan berbuat amal kebaikan. Dan setelah itu selesai, kemudian dikirimlah orang-orang yang beriman menuju telaga Al-Kautsar. Fayashrabuna minhu, maka mereka semua meminum air daripada telaga tersebut. Maka fayadhabu ma bihim minal atas, maka hilanglah dahaga mereka yang selama ini mereka rasakan selama di masa penantian tersebut. Dan air telaga tersebut asyaddu bayda, putih yang sangat putih sekali dibanding putihnya susu. Lebih putih daripada putih susu, dan lebih wangi dibanding wanginya minyak wangi al-misk. Misk itu katanya minyak wangi yang paling wangi di dunia. Katanya diambil dari cairan yang ada di empedu rusa menjangan. Diambil dari situ. Jadi sekian mililiter itu harus mengorbankan seekor menjangan. Dan sangat manis dibanding dengan madu. Dan di telaga itu ada dua mizabani, ada dua wadah. Wadahnya sangat besar sekali yang ada di sekitar telaga Al-Kautsar. Jadi luas dan besarnya bejana tersebut yang ada di sekeliling Kautsar itu luasnya adalah perjalanan selama 1 bulan penuh. Panjang kali lebar, itu bejana itu sepanjang perjalanan 1 bulan penuh. Itu bejananya. Lah gimana telaganya? Telaganya gimana? Itu bejananya itu. Bejana itu perjalanan 1 bulan. Nah, di samping itu juga dan sekitarnya itu ada semacam kayak teko kecil buat minum. Jumlahnya itu sebanyak jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Dan siapa saja yang minum air daripada telaga Al-Kautsar tersebut, dan maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Berarti udah menjadi calon penghuni surga, karena dia tidak akan merasa haus. Tapi kalau dia mau minum. Tapi kalau dia minum nggak akan pipis gitu. Nggak akan pipis, nggak akan jadi keringat. Kalaupun keringat juga baunya wangi gitu. Dan ada perbedaan pendapat para ulama mengenai urutan-urutan yang tadi kita bacakan. Apakah Al-Kautsar itu setelah jembatan sebelum surga, atau sebelum timbangan dan sebelum jembatan? Sebelum timbangan dan sebelum jembatan. Jadi udah minum dulu nih. Jadi pas sampai di sini udah enak. Nah, itu berbeda pendapat para ulama. Wal amru muhtamalun, dan masalah ini ada kemungkinan bisa berbeda.
Dan ketika banyaknya umat di sana itu, diketahui umatnya Rasulullah SAW itu ialah min baina sairil umam, dibanding umat-umat yang lain. Jadi nggak hanya umat Rasulullah aja, ada umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Nah, semuanya ada tuh nyampur. Tapi umatnya Nabi Muhammad kelihatan tampil beda gitu. Dari mana? Ada pancaran sinar dari bekas-bekas wudunya pada anggota kaki, tangan, muka dulu, muka, tangan dan kaki. Itu dilebihkan ketika wudhu. Nah, gunanya melebihkan sunnah ketika wudhu itu melebihkan basuhan sampai sini, muka juga dilebihkan, kaki dilebihkan, itu nanti membuat perbedaan kita dibanding umat yang lain. Aqwamun, nah di situ ada satu kaum, satu kelompok orang diusir dari telaga Kausar tadi. Ma yarohum, dan Rasulullah melihat mereka, dan Rasulullah kenal sama mereka. Rasulullah lihat kelompok itu dan Rasulullah kenal. Dan sekelompok itu tuh diambil sama malaikat untuk disiksa, untuk ditarik lagi, jangan sampai dari situ. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innahum min ashabi, itu sahabat-sahabat saya, kata Rasulullah. Kenapa diambil? Fayaqulu, maka dijawab oleh para malaikat, innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak tahu ma ahdatsu ba'daka, apa yang terjadi setelah tidak ada engkau. Nah, nggak tahu tuh yang dimaksud sahabat itu siapa. Engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah engkau tidak ada. Nah, sekelompok para sahabat itu ditarik dari Al-Kausar. Dah nggak dibahas secara mendetail di sini siapa sahabat itu. Mulailah kita pada dua hal yang kita harapkan, antara rahmat dan syafaat. Nah, sekarang syafaat. Wa yu'dzan, dan diizinkan fi syafa'ah, untuk memberikan syafaat. Fayashfa'u an-nabiyuna, maka mulailah masing-masing para anbiya, wasiddiqin, al-ulama, wassolihin, orang-orang soleh, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman mempunyai jatah untuk memberikan syafaat. Jadi dari mulai para nabi, orang-orang yang siddiqin, para ulama, orang-orang yang soleh, dan setiap orang yang beriman, dia punya jatah untuk memberikan syafaat. Kulli ala hasabi jahihi wa manzilatihi indallah. Dia tergantung derajat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dapat jatah sekian juta, ada yang dapat jatah jutaan, ada yang dapat jatah cuma ratusan ribu, ada yang dapat jatah cuma ngasih syafaat cuma ke 2 orang, ada yang bisa ngasih syafaat cuma ke 1 orang. Masing-masing berbeda level dan derajatnya. Dan ada seorang laki-laki yang bisa memberikan syafaat kepada seseorang atau bahkan kepada 2 orang laki-laki. Dan orang yang paling pertama diberikan hak izin untuk memberikan syafaat yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat dan orang yang pertama mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling azam syafaatnya dibanding para nabi yang lain, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walahu, dan Rasulullah syafaatun kasirah, memiliki syafaat yang banyak sekali. Sampai malaikat geleng-geleng kepala. Ini ditarik, ini ditarik. Yang malaikat penjaga neraka sampai udah nggak bisa ngapain. Nggak akan tersisa sedikit pun penghuni neraka dari umat Rasulullah itu ditarik-tarikin sama Rasulullah tuh. Saking sedemikian banyaknya stok syafaatnya Rasulullah yang dimiliki. Dan syafaat yang paling pertama dan yang paling utama syafaatnya adalah yaitu memastikan segera keputusan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada henti-hentinya saya memberikan syafaat sampai diberikan buku catatan. Sampai gini. Bentar, manggil bentar. Udah. Ini bukunya nih. Kayak gitulah. Saking sedemikiannya tidak berhenti-berhentinya Rasulullah memberikan syafaat sampai hingga Rasulullah diberikan buku catatan orang-orang yang memang sudah diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke neraka. Jadi bolak-balik kata malaikat, ya Rasulullah, udah nih pegang aja bukunya deh. Tarikin semua dah gitu. Sampai sedemikiannya Rasulullah nggak berhenti-berhentinya ngasih syafaat itu. Ya kapan lagi kesempatan Rasulullah narik-narikin umatnya kalau bukan saat itu gitu. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak berhenti-berhenti aku memberikan syafaat. Sampai ngomong begini malaikat penjaga neraka kepadaku, ya Muhammad, kata malaikat penjaga neraka,
nggak ada sedikit pun tersisa murka Tuhanmu kepada umatmu, sedikit pun. Udah nggak ada lagi murkanya Allah tuh, udah habis sudah. Sampai sedemikiannya gitu, sampai udah neraka itu udah habis aja. Nggak ada lagi sisa sedikit pun murkanya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umatnya Rasulullah. Coba, sedemikian sayangnya Rasulullah kepada kita semua gitu. Jadi nggak hanya sampai di dunia, sampai di akhirat pun, sampai ditongkrongin sama Rasulullah tuh nggak boleh ada yang bersisa sedikit pun satu umatnya. Sementara kita malas baca sholawat itu, malas baca sholawat, terus nggak menuruti perintahnya itu, nah, kan kebangetan gitu. Satu sisi Rasulullah ngotot supaya kita hidup benar dan masuk ke dalam surga, sementara kita sendiri kayaknya ogah-ogahan gitu, kayaknya nggak tahu diri banget gitu. Dan di antara syafaat-syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yashfa'u li kaumin, memberikan syafaat kepada suatu kelompok min ummatihi, daripada umatnya, qad dakhalun nar, yang sudah masuk ke dalam neraka, fayakhrujuna minha, dan dikeluarkan lagi dari neraka. Ya minimal jadi umatnya Rasul yang bener lah gitu. Toh masuk neraka pun nanti juga pasti tinggal nunggu panggilan aja. Tinggal nunggu panggilan, tinggal Rasulullah. Nggak mungkin Rasulullah nggak manggil, pasti Rasulullah manggil. Walaupun dimasukin ke presto dulu, ya daripada nggak dipanggil sama sekali gitu. Dan di antara syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk satu kaum itu yaitu ada mengupgrade kedudukan penghuni-penghuni surga yang sudah ditentukan, dan sebagaimana dari berbagai macam syafaat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya syafaat itu menarik yang sudah ada di neraka ditarik ke surga, tapi juga syafaat Rasulullah bisa mengupgrade kelas penghuni surga. Yang kelasnya mungkin kelasnya paling bawah dapat syafaat, jadi naik, di-upgrade gitu. Ya Allah, nggak di-upgrade juga udah alhamdulillah ya. Nggak di-upgrade juga udah alhamdulillah, kelas ekonomi juga nggak apa-apa sebenarnya sih. Apalagi di-upgrade gitu. Ya paling nggak kalau nggak di-upgrade kan kita bisa ada kesempatan tuh berkunjung ke surga yang levelnya paling tinggi, berkunjung level yang paling tinggi lagi. Oh bisa, kalau surga mah udah nggak ada hukum, udah bebas. Kita main ke tempat lingkungannya surganya para anbiya dan rasul, udah betah aja, udah jangan keluar, nggak mungkin diusir. Ya bisa aja, apa yang nggak bisa sih? Ini surga yang paling rendah nih, surga paling rendah lah biasalah, paling juga rumahnya juga ya ala kadarnya lah gitulah. Rumahnya ala kadarnya, pendinginnya, airnya udah biasa lah gitu. Tapi datang ke tempat level yang paling tinggi gitu, wah penuh dengan kenikmatan, wah nikmat dah. Sampai kita nggak betah untuk balik. Dan kita nggak balik, biarin aja nggak balik, nggak mungkin diusir lagi tamu gitu. Sampai sedemikian, karena udah bebas aja. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda li Rabbihi, kepada Robnya, i'dzan li, sampai ini ya, saking sedemikian ngototnya Rasulullah gitu, sampai di luar kewenangan dilakukan gitu. Paham nggak? Di luar kewenangan Rasulullah, sampai Rasulullah minta izin gitu nih. Kayak gini nih, ya Allah, izinkanlah kepada saya untuk memberikan syafaat kepada orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Pokoknya separah-parah, sebejat-bejat, sebandel-bandel umat, Rasul tuh pengen dapat izin tuh dari Allah, minta izin supaya bisa memberikan syafaat. Orang yang minimal bisa mengucapkan la ilaha illallah dikasih syafaat gitu. Itu sebenarnya di luar kewenangan daripada Rasulullah gitu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, sesungguhnya itu tidak akan diberikan hak kewenangannya kepada engkau. Itu hak kewenanganku gitu. Dan itu bukan hak kewenangan engkau." Begitulah bahasanya. Nah, saking baiknya Allah kepada kekasihnya, akan tetapi wajalali, dan demi izzah, keagungan, wajalali, dan demi kemuliaanku, demi keagunganku dan kemuliaanku, aku tidak akan menempatkan posisi orang-orang yang telah beriman kepadaku di dalam satu masa dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak beriman. Paham maksudnya? Tidak akan mungkin tuh orang yang beriman tuh ditempatkan sama orang yang nggak beriman tuh di neraka gitu. Gitu ya. Tapi Allah memberikan kebijakan. Kebijakan itu tadi. Wala'ala, dah mudah-mudahan saja yang di atas tadi yang kita bacakan, musyara ilaihim, sebagai isyarat kepada mereka yang ahlul qabdah, orang yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan genggaman yang arhamur rahimin, yang genggaman yang maha pengasih lagi maha penyayang, diselamatkan dari api neraka. Wallahu a'lam, itu maksudnya. Dan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata,
Abu Hurairah bertanya nih sama Rasulullah, ya Rasulullah, man as'ada, siapa orang yang paling beruntung di antara manusia dengan syafaatmu itu pada hari kiamat? Faqala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas, orang yang paling bahagia bisa syafaati dengan syafaatku adalah man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara mukhlis, dakhala jannah, maka masuk ke dalam surga. Qila, ditanya, ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha, apa yang dimaksud dengan mukhlas itu apa? Mukhlis itu apa gitu? Yang maksud dengan ikhlas itu apa? Qala, dijawab oleh Rasulullah SAW, bahwa ucapan itu dapat mencegah dia daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia baca ikhlas itu, baca la ilaha illallah, pasti ucapan itu menahan dia daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Sayyidina Anas berkata, sa'altu, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ngomong gini Sayyidina Anas, ya Rasulullah, apakah engkau nanti berikan syafaat kepada saya? Fa'ilun dzalika, insyaallah saya akan melakukan hal tersebut, kata Rasulullah. Qala fa'aina atlubuka, ya Rasulullah, di mana saya nanti akan mencari engkau? Surat pertama, engkau cari dulu saya di jembatan neraka. Saya ada di situ, kata Rasulullah. Kalau saya nggak ketemu engkau ya Rasulullah di jembatan neraka, qala, bersabda Rasulullah, cari saya di dekat timbangan mizan. Kalau di situ nggak ada, berarti ada di sini, kata Rasulullah, di mizan. Fa in lam alqaka indal mizan, kalau saya nggak nemu engkau ya Rasulullah di mizan, cari saya di sekitar telaga. Maka sesungguhnya saya tidak akan jauh berada di 3 tempat tersebut. Di jembatan di neraka, di mizan, dan di telaga. Wallahu a'lam. Buat besok nih, buat orang yang berbuat zalim. Siapa saja orang yang berbuat zalim itu nanti ada dibahas. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.